sampai 84 ada klausal aturan gereja, tata gereja yang mengatakan perempuan tidak boleh dipilih dan memilih dalam jabatan gerejawi. Jadi menjadi pendeta, diaken, dan penatua itu forbidden bagi perempuan. Bahwa di bagian atas lumbung itu kan ada padi yang logistik lah gitu ya. Dan yang dibolehkan naik ke atas dan melihat kondisi logistik itu adalah hanya perempuan dalam budaya Toraja. Tidak boleh laki-laki. Setara pun secara potensi laki-laki masih kadang-kadang tidak mau dikatakan setara. Saya lah pokoknya yang paling lebih tinggi dari dia. Itu laki-laki siapa itu? Apalagi kalau perempuan ini di bawah satu level dari dia, maka semakin besarlah ya arogansi atau percaya diri lah. Sahabat DKB, kita kembali berjumpa dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman dengan saya Arlian Flaros sebagai penjaga warung. Ini sebuah program yang menghadirkan percakapan tentang isu-isu kekristenan, kepemimpinan, pelayanan, supaya dengan demikian kita bisa menempatkan iman kita di tengah-tengah realitas dengan lebih relevan, ya, dengan lebih bertanggung jawab. Dan kali ini Warteg RI punya tamu spesial jauh ya di sebelah timur Indonesia, yaitu Ibu Pendeta Dr. Johanna Tangirerung. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian, dan Pengembangan Institusi dari Universitas Kristen Indonesia di Toraja. Selamat datang di acara Warteg RI, Ibu Pendeta Johanna. Senang berjumpa kembali, sahabat lama. Apa kabar di sana? Kabar baik, Pak. Kabar baik ya. Ya, ini saya baru tahu hari ini ternyata Pendeta Johanna jadi wakil rektor. Wah, luar biasa nih. Terima kasih. Nah, tema tentang kita bicara sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang perempuan, gereja, dan kepemimpinan. Tema ini menjadi semakin relevan di tengah perkembangan zaman sekarang, di mana semakin banyak perempuan yang mengambil bagian terlibat dalam kepemimpinan. Ya, contoh konkret adalah tamu kita hari ini, Pendeta Johanna. Namun pertanyaan-pertanyaan tentang peran, kesempatan, tantangan, hingga dasar teologis kepemimpinan perempuan masih terus menjadi ruang diskusi yang menarik, penting, dan perlu semakin disebarluaskan supaya semua orang semakin berada pada persepsi yang benar tentang kepemimpinan ini. Nah, lewat perbincangan pada hari ini kita akan bersama-sama menggali bagaimana gereja memandang kepemimpinan perempuan, tantangan yang masih mungkin dihadapi, serta harapan-harapan terciptanya ruang yang semakin mendukung ya bagi kepemimpinan perempuan. Dan sekali lagi kita bersyukur pada hari ini sudah hadir bersama dengan kita Pendeta Dr. Johanna Tangirerung, ya. Di samping sebagai wakil rektor, beliau juga adalah mengampu bidang studi apa ya, Bu Pendeta? Saya mengampu bidang studi misiologi dan teologi feminis, teologi kontekstual, spiritualitas Kristen. Oh ya, misiologi ya, misiologi yang kita belajar bareng dulu, tapi saya udah lupa itu sekarang. Dengan Pak Kobong almarhum. Iya, guru kita. Ya, oke. Bu Pendeta, kita mulai saja. Menurut Bu Pendeta, bagaimana gereja memandang peran perempuan dalam kepemimpinan pada saat ini? Apakah sudah mengalami perkembangan signifikan dibandingkan dengan beberapa dekade yang lalu? Misalnya kalau lihat upaya sebutlah perintis atau senior kita almarhumah Pendeta Maria Katopo yang menyeriakan soal peran perempuan dengan sangat keras. Apakah sudah terjadi? Bagaimana gereja memandang? Apakah ada perkembangan signifikan dalam kepemimpinan perempuan pada saat ini? Ya, terima kasih Bang Gali. Ini pertanyaan yang benar-benar buat saya menjadi pondasi kita untuk berangkat, bahwa kepemimpinan perempuan di dalam gereja sekarang ini sudah begitu mengalami perkembangan yang luar biasa dibanding beberapa dekade yang lalu.
masih sangat sedikit perempuan yang terlibat secara khusus dalam struktur level kepemimpinan gerejawi. Kalau terlibat dalam pelayanan secara umum, saya kira memang perempuan selalu ada Sangat di banyak. garda depan. Tapi Ya. ketika berbicara soal struktur kepemimpinan, hampir perempuan tidak terlibat dan tidak dilibatkan gitu. Semisal saja di gereja kami, Gereja Toraja, yang misionarisnya itu adalah dari Belanda, Gereformeerd Zendingsbond, GZB, itu datang dan salah satu dari, kan peraturan-peraturan itu semua diadopsi sebelum kita mandiri. Salah satu peraturan di GZB waktu itu yang dilakukan Gereja Toraja sampai tahun 1984, kan Gereja Toraja itu berdiri secara mandiri 1947. Nah, sejak tahun 47 sampai 84 ada klausal aturan gereja, tata gereja yang mengatakan perempuan tidak boleh dipilih dan memilih dalam jabatan gerejawi. Jadi menjadi pendeta, diaken, dan penatua itu forbidden bagi perempuan di Gereja Toraja. Sampai 1984. Sampai tahun 84. Wow. Ya. Makanya Ibu Damaris Anggui almarhum dan Ibu Eri Lebang ya, itu adalah generasi-generasi pertama di dalam Gereja Toraja yang menghadapi tantangan itu. Ya, khususnya Ibu Anggui menyusul Ibu Eri Lebang menghadapi tantangan yang begitu berat. Perempuan sama sekali tidak bisa memegang jabatan gerejawi itu. Nah, tahun 84 itu memang puncak dari muara dari perjuangan laki-laki, kesetaraan laki-laki memperjuangkan kehadiran perempuan di dalam gereja untuk menjadi pendeta. Laki-laki memperjuangkan kehadiran perempuan. Betul, karena kan di struktur waktu itu kan tidak ada perempuan, jadi mereka yang justru berjuang bahwa kita ini gambar Kristus, gambar Allah, imago Dei. Jadi kalau di dalam struktur itu hanya satu sisi dari gambar manusia itu ada, maka sisi lain menjadi tidak ada. Nah, tahun 84 itu dalam sidang sinode ke-7 di Palopo, disitulah perbincangan cukup alot dan cukup panas waktu itu, sampai sepertinya agak keras ya, ada sampai tepuk-tepuk meja. Tapi kemudian ada keputusan bahwa perempuan dapat dipilih dan memilih. Dan dalam sejarah Gereja Toraja sampai tahun 84 itu Bapak Pendeta Anggui Senior mengatakan jabatan gerejawi diberikan secara cicil kepada perempuan. Jadi jadi perjuangan gradual. Bertahap. Jadi awalnya boleh ikut dalam kegiatan-kegiatan rapat tapi tidak bersuara. Kemudian boleh pimpin ibadah kalau laki-laki berhalangan gitu kan. Nah, itu dialami benar sama Kanda Ibu Eri Lebang. Jadi dia hanya sebagai nunggu di kantor sinode. Waktu itu beliau selesai, dan karena aturan kita tidak boleh jadi pendeta perempuan, jadi dia cuma sebagai semacam administrator di gereja, menunggu tugas-tugas yang tidak dilakukan oleh laki-laki dan dia lakukan. Ketika laki-laki berhalangan dan oke lah, enggak apa-apa Ibu Pendeta. Sampai pada muara cicilan yang ketiga itu di tahun 84 boleh menjadi jabatan gerejawi. 84 sampai 2006 katakanlah begitu, ada perkembangan yang luar biasa, termasuk jumlah perempuan pendeta itu meningkat secara signifikan, dan sekarang kalau melihat trennya mahasiswa kita itu teologi lebih banyak perempuan. Ya, vikaris di gereja itu lebih banyak perempuan. Jadi itu tren itu mulai terlihat sekitar tahun 2000-an ya. Tren itu mulai terlihat sehingga 2020-an ke atas itu, 2023 2024 jumlah perempuan pendeta itu menyamai laki-laki. Dan sekarang sudah lebih banyak, sekitar 100 ya. Data yang jelas belum ada, tapi sudah melebihi jumlah pendeta laki-laki.
dari segi jumlah dan dari segi kapasitas. Saya kira juga kalau kita menilai kapasitas itu dari pendidikan, maka saya kira ada begitu banyak perempuan pendeta, khususnya di Gereja Toraja yang saya tahu betul itu punya kapasitas yang cukup baik. Iya, iya, Dan iya. Dan Eri ini Lebang adalah ya contohnya contohnya pemimpin perempuan pertama jadi ketua umum ketua PGI. PGI Ya, ya, pernah jadi sekjen CCA. TCA. Jadi itu menjadi semangat buat kami junior-junior Ibu Pendeta Eri untuk mengatakan kalau kita mampu memperlihatkan maka kita akan tetap bisa eksis. Ini ada Itu satu dari tadi segi pernyataan, perkembangan. tadi Ya, pernyataan Bu Pendeta yang menarik. Tadi kan saya menggaris bahwa laki-laki memperjuangkan keadilan perempuan. Pertanyaan saya ialah, itu lahir dari kesadaran teologis yang mendalam dan bersifat fundamental, atau itu semacam belas kasih sebenarnya? kalau saya melihat dokumen-dokumen dari sidang sinode itu, rekamannya dan diskusinya, memang tidak murni bahwa itu adalah pemahaman teologi, tapi juga pada ya mungkin ada juga unsur politis dan lain sebagainya, kepentingan, tapi sebagian alasan prinsip waktu itu menjadi perdebatan yang kuat adalah persoalan teologis ya. Walaupun memang 100% tidak dikatakan itu adalah persoalan teologis. Kenapa saya mengatakan begitu? Tapi ini terlepas juga dari perkembangan zaman dan paradigma. Semakin ke sini dalam struktur gereja itu, saya petakan dalam disertasi saya itu tidak sampai 10 atau 15% keterlibatan perempuan dalam struktur kepemimpinan gereja, baik dari tingkat klasis jemaat dan klasis wilayah dan sinode. Kalau di jemaat kan sudah pasti lebih banyak, ya hampir Perempuan. serata lah. Apa sih, apa kan beberapa gereja masih belum memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi pejabat gereja, menjadi pendeta. Apa sih argumen teologis bahwa ya semua orang punya hak untuk dan tanggung jawab untuk menjadi pelayan gereja, menjadi pemimpin gereja? Ya, saya kira yang paling prinsip menjadi pendasaran itu adalah Kejadian 1 ayat 27 misalnya ya, tentang Imago Dei ya, bahwa Imago Dei itu adalah gambar Allah itu adalah laki-laki dan perempuan. Jadi dua hal ini saya pernah diskusi dengan Prof. Joas, beliau mengatakan kalau kita gagal melihat kesetaraan itu di dalam gereja, kesetaraan gender itu dalam gereja, maka runtuhlah bangunan teologi kita, karena hampir seluruh bangunan teologi kita itu punya perspektif gender. Jadi itu yang menjadi alasan teologis pertama. Dan yang kedua mungkin kita bisa mengangkat Galatia 3:28. Di dalam Kristus tidak ada lagi sekat-sekat diskriminatif. Laki-laki, perempuan, hamba, tuan, semua sama di dalam Kristus. Jadi itu yang saya kira menjadi landasan teologis yang paling prinsip Fundamental. untuk selalu berbicara terkait bahwa dalam segala aras perspektif gender ini mesti kita menjadi pertimbangan, termasuk Tidak ada kepemimpinan. alasan untuk tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk mengambil tanggung jawab dalam kepemimpinan gereja. Iya, tidak ada alasan karena setiap kita diberi mandat ilahi untuk menjadi garam, menjadi terang, menjadi saksi dan lain sebagainya di dalam semua lini kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan. Terlepas dari bahwa persoalan-persoalan psikologis ya, persoalan-persoalan bahwa feminitas dan maskulinitas itu dibutuhkan dalam semua bangunan berpikir kita. Dunia ini termasuk gereja selama berabad-abad kan berada dalam kepemimpinan laki-laki. Betul. Ya. Apa sih kira-kira pengaruh yang atau warna apa yang dibawa oleh
perempuan ketika ia mengambil bagian dalam kepemimpinan atau makan semakin banyak perempuan yang menjadi pemimpin? Warna apakah keunikan dari kepemimpinan perempuan sebenarnya yang ya entah menyempurnakanlah sebut, karena kalau hanya laki-laki kan kita nggak sempurna imago Dei-nya. Nah, apa yang menyempurnakan kepemimpinan laki-laki yang rada-rada kadang-kadang tegas bahkan keras itu? Terlalu apa sih? Ya, jadi secara psikologis, secara biologis tadi saya sudah bilang ada dua hal dalam diri kita ya. Setiap orang itu punya unsur feminitas dan maskulinitas. Tidak ada orang yang murni maskulin dan tidak ada yang murni feminin. Jadi setiap manusia itu dikaruniakan feminitas, karakteristik ya, feminitas dan maskulinitas. Sehingga itu dia menjadi utuh sebagai manusia karena selalu ada unsur-unsur feminitas dan maskulinitas, bahwa memang kalau jenis kelamin laki-laki itu maskulinitasnya lebih dominan dan jenis kelamin perempuan itu feminitasnya lebih dominan, meskipun di sisi-sisi lain ada juga perempuan yang maskulinitasnya lebih dominan, begitu juga laki-laki ada yang feminitasnya lebih dominan. Terlepas dari itu dibutuhkan dari perspektif itu kesetaraan itu dibutuhkan ya, dari struktur gen kita, feminitas dan maskulinitas itu sendiri dalam setiap orang itu dibutuhkan. Ya, ada kadang laki-laki yang memang dia punya unsur-unsur feminitas yang bisa melengkapi dia untuk menjadi sebuah pribadi yang utuh lah gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, dalam hal nilai teologis, saya kira yang paling menentukan bagi keterlibatan perempuan atau sumbangsi perempuan dalam kepemimpinan yang Bang Gali tadi bilang memperlengkapi laki-laki adalah kadang kecenderungan perempuan itu kan lebih bersifat melihat secara setara ya, egaliter. Sifat feminitasnya itu lebih pada merangkul, lebih pada mengakomodir ya, lebih pada melihat yang kecil itu tidak dipinggirkan tetapi justru malah dipeluk ya. Karakter-karakter feminitas ini yang disebut juga sebagai karakter nilai Kristiani, keadilan, kesetaraan, yang disebut itu caring, kasih dan lain sebagainya, memang lebih dominan pada perempuan. Nah, ini kan rahim sebagai milik unik atau istimewa perempuan, apakah memberi pengaruh pada kepemimpinannya? Kalau ada pengaruhnya, apakah itu terpraktikkan gak sih ketika para perempuan ini memang mendapat posisi-posisi pemimpin dalam gereja atau di tengah-tengah masyarakat? Setelah berapa informasi berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah.
Masih dalam acara Warteg RI Warung Teologi dan Refleksi Iman dengan saya Arianus sebagai penjaga warung. Kita bicara mengenai atau tentang perempuan gereja dan kepemimpinan dengan narasumber kita orang istimewa Pendeta Dr. Tangi Rerung, Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan Institusi di Universitas Kristen Indonesia Toraja. Bila sahabat ada komentar, ada pertanyaan, silakan tulis ya di kolom komentar. Nanti tentu dengan senang hati Ibu Pendeta akan meresponsnya pada waktunya. Bu Pendeta, tadi di ujung segmen pertama saya titip pertanyaan, rahim sebagai milik unik bahkan istimewa perempuan, apakah memberi pengaruh pada pola kepemimpinan perempuan? Dan kalau itu iya, apakah itu terpraktikkan dalam kepemimpinan perempuan? Sebab ada sejumlah kritik bahwa ketika perempuan mendapat peran kepemimpinan, ia justru meniru gaya kepemimpinan laki-laki. Bagaimana komentar Ibu Pendeta? Ya, bahwa memang spesifik perempuan yang memiliki rahim itu mengantar dia pada posisi berkorban. Dalam bahasa kita sebut compassion. Jadi ketika perempuan menjadi pemimpin gereja atau ya pemimpin gereja, maka semestinya memang nilai-nilai compassion itu lebih dominan, ya lebih dominan. Dan itu yang mestinya mewarnai kepemimpinan perempuan. Cuman kan memang perempuan ini hidup dalam 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 pengaruh patriarki juga, dan model kepemimpinan yang ada itu mendistraksi perempuan untuk melihat bahwa kalau kita pemimpin harus seperti itu, tegas, macho dan lain sebagainya. Nah, itu yang selalu juga menjadi kritik saya pada teman-teman, bahwa satu hal yang menjadi ciri kita sebagai pemimpin perempuan adalah karakter compassion kita, rela berkorban kita, yang melampaui diri kita sendiri. Itu yang harus menjadi barometer atau standar dari kepemimpinan kita. Jadi indikator bahwa kepemimpinan perempuan itu berdasarkan compassion adalah dia melakukan kepemimpinannya berdasarkan nilai-nilai compassion itu. Nah, sehingga memang ini menjadi tantangan bagi kami perempuan. Secara khusus saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa kepemimpinan perempuan itu bukan berarti perempuan duduk di sana lalu dia menggunakan gaya-gaya yang masih power relation ya. Tapi justru yang akan terjadi kepada perempuan yang memimpin adalah power relation-nya itu muncul dari compassion-nya. Jadi kita menghargai dia sebagai pemimpin karena dia punya compassion, bukan karena dia punya power yang bisa dia pakaikan kemana-mana, tapi justru nilai powernya itu dilihat dari sejauh mana compassion-nya itu terjadi dalam kepemimpinannya. Jadi pengaruh perempuan sebagai seorang pemimpin mesti lahir dari bagaimana compassion itu diejawantahkan dalam tindak-tindak kepemimpinannya. Betul. Makanya kan dalam posisi teologi saya mengatakan tidak mesti perempuan, tidak harus, laki-laki juga bisa menjadi pemimpin yang feminis. Walaupun tidak punya rahim, tapi paradigma kepemimpinan feminis itu bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi itu adalah cara berpikir terbalik ketika tadi Bang Gali mengatakan bahwa perempuan menjadi pemimpin, tapi kepemimpinannya juga patriarki gitu kan. Tapi misalnya saya disuruh pilih, yang mana mau pilih, perempuan yang memimpin tapi dia pakai gaya patriarkal, atau laki-laki yang memimpin tapi pakai gaya feminis tadi? Saya lebih memilih laki-laki yang pakai gaya kepemimpinan perempuan dibanding perempuan yang memimpin tapi pakai gaya patriarki. Gitu. Berarti posisi Bu Pendeta adalah bukan soal orang perempuan menjadi pemimpin, tapi bagaimana jiwa, bagaimana semangat, bagaimana keunikan perempuan itu memengaruhi pola kepemimpinan, begitu maksudnya? Ya, itu pada tataran ideal, Bang Gali. Ya, tataran ideal.
Tapi dalam rangka melihat keterwakilan perempuan di dalam struktur gereja yang juga masih beberapa yang masih bergumul, memang juga butuh upaya afirmasi agar perempuan duduk di situ. Sebab bisa saja dia punya kemampuan kepemimpinan yang memang compassion, tapi karena paradigma patriarki lebih kuat di gereja itu, dia tidak mampu untuk menembus. Sehingga saya bilang sama teman-teman ini, kan kebetulan kita menjelang sidang Sinode Am Gereja Toraja Bang Gali, dan ada suara-suara untuk memberi ruang dan afirmasi kepada gereja sebagai bentuk pemulihan perempuan. Karena di disertasi saya kemarin itu saya mengatakan perempuan pendeta itu mengalami namanya inferiority complex. Inferiority complex itu perempuan selalu merasa inferior karena dia dipinggirkan dari sentrum bergereja, sentrum pelayanan, ketika aturan gereja mengatakan perempuan tidak boleh dipilih dan memilih dalam jabatan gereja. Jadi perempuan ada di luar lingkaran itu. Dan itu melahirkan apa yang saya sebut inferiority complex. Meskipun misalnya perempuan, saya misalnya, saya masih juga punya sedikit penyakit itu, psikis itu, selalu merasa dia lebih baik dari saya, belum bisa sebaik itu ketika saya memimpin, misalnya, karena itu tadi inferior. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan pemulihan dari gereja. Karena gereja yang meminggirkan, maka gereja juga yang harus meletakkannya kembali ke sentrum bergereja kita dengan afirmasi. Nah, kami di gereja sekarang lagi berjuang afirmasi 40% untuk kuota perempuan dalam kepemimpinan gereja, baik di lingkup klasis wilayah maupun sinode. Jadi itu yang menjadi perdebatan. Di sidang raya yang lalu kami beberapa teman, ya, maksudnya teman ini laki-laki, ini dengan cara yang agak unik kami quote and quote memaksakan itu supaya posisi perempuan itu memenuhi kuota yang ditetapkan, karena sebelumnya kan enggak. Dan hasilnya adalah bukan hanya memenuhi, melampaui kuota. Walaupun sudah itu ada berapa yang komplain kami itu, nggak boleh gitu, curang itu namanya. Mengapa setiap posisi harus ada nama perempuan dipaksa? Ya, tapi pada saat yang sama, yang tadi ada perempuan-perempuan yang berpikir kalau ada laki-laki, biarlah laki-laki yang memimpin. Walaupun sebenarnya dia punya kemampuan yang mungkin lebih besar, lebih tinggi. Nah, tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh kepemimpinan perempuan? Apakah rasa percaya diri yang masih belum terpulihkan itu, ya, atau bagaimana secara budaya, organisasi, atau masalah teologis yang menjadi tantangan terbesar dari kepemimpinan perempuan saat ini, Bu Pendeta? Masalah terbesar dalam kepemimpinan perempuan dari sudut gereja adalah itu tadi, kita pernah dipinggirkan. Kita pernah dipinggirkan dari gereja, dan itu membuat perempuan-perempuan merasa kita tidak diafirmasi oleh gereja, kita di luar dari pelayanan. Meskipun secara praktis, kalau saya baca sejarah perjuangan perempuan PWGT dan istri dari misionaris yang datang, mereka membuat juga sebuah komunitas perempuan untuk memperlengkapi perempuan. Jadi juga dalam sejarah saya melihat ada beberapa kantong daerah yang cukup terpencil, tapi waktu sending melakukan program pendidikan, kan waktu itu gereja masyarakat Toraja mengatakan ya udahlah perempuan enggak usah sekolah gitu ya. Tapi justru dari satu daerah yang cukup jauh itu jumlah siswa perempuan lebih banyak gitu ya, lebih banyak. Dan ini menjadi catatan penting bahwa semangat perempuan untuk menjadi lebih baik itu ada. Tapi usaha proses peminggiran ini dialami oleh perempuan-perempuan dalam gereja pada masa 47 sampai 84. Dan ini menurut saya tantangan terbesar adalah justru dari gereja, ya, dari gereja yang tadi tidak semua kita paham
proses kenapa perempuan mengalami peminggiran dan apa yang dialami perempuan secara psikologis pada masa itu, dan itu dampaknya terjadi sampai sekarang. Jadi buat saya memang pertama kita harus paham sejarahnya kenapa perempuan kemudian merasa inferior. Lalu yang kedua adalah gereja juga mesti sadar bahwa gereja harus memulihkan inferiority itu dengan itu tadi, memberikan afirmasi atau memberikan apapun. Namun menariknya Bang Gali adalah dari sisi budaya, ini kalau kita bicara budaya, sebenarnya budaya Toraja itu menganut sistem kekerabatan bilateral, kognatis ya. Artinya tidak dominan ibu dan tidak dominan bapak. Dua unsur itu selalu ada dalam budaya Toraja. Pada satu sisi lebih menekankan perempuan, tapi pada sisi lain lebih menonjolkan laki-laki. Dan itu tergambar dari tongkonan ya, rumah adat dan lumbung. Ya, dari segi filosofinya rumah adat itu adalah simbol dari ibu, karena dari situlah kita lahir. Dan lumbung itu adalah simbol dari laki-laki atau ayah. Sebenarnya di situ ada representasi publik dan rumah itu representasi domestik sebenarnya. Tapi ya dalam budaya Toraja publik dan domestik itu saling berkelindan, tidak dipisahkan secara tegas. Nah makanya di lumbung itu yang duduk di situ memang adalah sebagian laki-laki, tapi di samping di sisi dalam dari tempat duduk itu tiang itu adalah perempuan atau istrinya, atau ya kenapa dia di situ? Di situ dia diberi fungsi untuk membisikkan sesuatu kata-kata yang berhikmat kepada si laki-laki yang ada duduk di depan itu, di ruang publik. Tapi juga di alang itu, di lumbung itu yang kita sebut ruang publik, itu juga adalah ruang perempuan. Bahwa di bagian atas lumbung itu kan ada padi yang logistik lah gitu ya. Dan yang dibolehkan naik ke atas dan melihat kondisi logistik itu adalah hanya perempuan dalam budaya Toraja. Tidak boleh laki-laki. Saya tanya, kenapa perempuan? Dia bilang perempuan itu punya kepekaan untuk melihat sejauh mana kebutuhan logistik ini bisa kita bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan kebutuhan dari keluarga itu juga masih ada. Jadi kemampuan manajerial perempuan dalam perspektif budaya Toraja memang jauh lebih ditekankan, lebih diandalkan. Iya, diandalkan. Jadi sebenarnya kalau di Toraja sendiri sudah memiliki modal budaya yang sangat kuat untuk memberi ruang bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam kepemimpinan. Nah, kalau dari sudut budaya dan kemudian teman-teman entah laki-laki atau perempuan yang menggerakkan teologi feminis, memberi basis-basis teologis, apa tantangannya sehingga upaya memperjuangkan itu sampai sekarang masih diperlukan gitu loh. Afirmasi itu masih kita perlukan. Apa sih yang menjadi kendalanya? Kalau udah punya modal budaya, modal teologis. Saya kira misalnya di Gereja Toraja ya, eklesiologi kita itu adalah selesai dengan itu. Eklesia kita adalah keluarga Allah di mana tidak ada yang disebut dominan di situ. Jadi dari segi konsep teologi eklesiologi kita, laki-laki dan perempuan adalah satu kesatuan. Itu dari segi budaya juga kita selesai. Tapi tantangan terbesar adalah kuasa. Jabatan gereja itu kemudian dilihat sebagai struktural kuasa, sehingga mestinya pengurus gereja itu adalah servant, pelayan yang sebenarnya bersifat fungsional. Tapi kemudian itu dilihat sebagai struktural, dan ketika orang memegang struktural itu adalah kuasa. Jadi saya kira itu relasi kuasa yang menjadi tantangan. Di budaya Toraja, kedudukan pada para puang, kelompok-kelompok bangsawan itu bukan secara struktural,
tapi secara fungsional ya. Tidak seperti di Jawa, berbeda. Keraton di Jawa itu kan struktural sekali. Tapi kalau kita di gereja di Toraja, gelar-gelar itu, kebangsawanan itu adalah fungsional. Jadi secara mitologis Toraja, Puang itu, punggawa atau bangsawan itu berasal dari langit yang bersama dengan hambanya memikul sejumlah aturan adat. Jadi mereka datang sebagai berfungsi, dan itu terlihat dari filosofi tongkonan kita. Jadi tongkonan itu menjadi ruang publik, tidak ada kepemimpinan struktural di situ, tapi justru di situ harus terjadi sharing, giving, dan compassion tadi. Jadi tongkonan itu harus berbagi. Ada satu filosofinya, dia katakan airnya itu menjadi air publik, bisa ditimba, tanahnya bisa dikelola, sayurnya bisa dipetik, dan lain sebagainya. Itu filosofi tongkonan, kepemimpinan sharing sebenarnya, kepemimpinan berbagi. Dari tongkonan itu bisa memberi basis kultural dan filosofi dari kepemimpinan kolektif kolegial ya sebenarnya. Betul. Wow, menarik sekali. Sangat menarik. Jadi sebenarnya dari sudut budaya tidak ada masalah, bahkan ada penguat untuk keterlibatan perempuan. Secara teologis pun sudah, berarti masalahnya adalah pada politik gereja. Ya. Oke. Yang saya bahasakan tadi sebagai power ya. Iya. Nah, apa yang langkah konkret yang harus dilakukan supaya memberi ruang yang semakin setara bagi perempuan, ya, semakin inklusif dan adil bagi perempuan untuk terlibat dalam kepemimpinan? Setelah berapa informasi berikut. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu, karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode, tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat, masih bersama kami dalam acara Warteg di Warung Teologi dan Refleksi Iman dengan saya Arlianus sebagai penjaga warung, dan kita hari ini berbicara tentang topik yang sangat penting, yaitu tentang perempuan, gereja dan kepemimpinan, bersama dengan narasumber istimewa Pendeta Dr. Yohana Tangirerung, Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kealumnian dan Pengembangan Institusi dari UKI Toraja. Kita berada pada segmen yang terakhir. Nah, para sahabat masih bisa memberi komentar atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, dan dengan senang hati tentu nanti Ibu Pendeta akan merespon. Nah, Bu Pendeta, kita bersyukur atas semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam kepemimpinan. Walaupun kalau dari sudut di area publik, sebenarnya dalam struktur itu belum terlalu banyak. Ya, misalnya di Dewan Perwakilan Rakyat masih belum memenuhi kuota misalnya ya. Kita bersyukur atas apa yang sudah dicapai dalam perjuangan baik perempuan maupun laki-laki dalam memberi ruang yang adil. Nah, sekali lagi seperti saya tanyakan, apakah langkah-langkah konkret yang perlu kita lakukan, oleh gereja lakukan, untuk membuka ruang kepemimpinan yang lebih inklusif, yang lebih adil bagi perempuan?
Ya, terima kasih Bang Gali. Saya semakin rasa dicecokin ya, diminta untuk bicara lebih lebih dalam. Iya, jadi yang paling tidak yang gereja bisa lakukan adalah memberi ruang, memberi ruang seluas-luasnya kepada perempuan. Meskipun ini kadangkala menjadi tantangan, seperti kemarin kami cukup agak berdebat tentang angka 40% itu. Karena teman-teman mengatakan kenapa mesti 40%? Kita bilang saja kita beri ruang seluas-luasnya. Saya bilang itu sudah lama begitu normatifnya begitu. Secara normatif sudah dari dulu kita begitu. Tapi langkah real gereja kalau gereja mau berani adalah memberi setidaknya 40% ruang pada perempuan itu. Ya, ini bentuk afirmasi. Kalau ini tidak dilakukan akan tetap seperti itu tadi. Kita punya seruan-seruan normatif, perempuan kita beri ruang, adalah gambar Allah dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak ada tindakan real dari gereja atas kesadaran yang saya sampaikan dari tadi, tidak akan signifikan perubahannya. Karena ruang kepemimpinan itu gereja sekarang menjadi ruang politis ya. Jadi itu yang menjadi tantangan. Ketika gereja sadar bahwa khususnya gereja Toraja bahwa pernah meminggirkan perempuan, gereja harus sadar bahwa perempuan harus kembali masuk ke dalam sebagai sebuah arena di mana laki-laki dan perempuan sebagai gambar Allah itu bersama-sama bergandengan tangan mengangkat pelayanan itu. Jadi menurut saya yang pertama adalah afirmasi dan berani memberi ruang yang real 40% kepada perempuan. Bahwa nanti tidak langsung tercapai 40%, tidak salah, tidak masalah. Yang penting kita sudah berani mengatakan oke, 40%. Yang selama ini mungkin cuma 10% atau 0,5%. Tapi ketika kita berani memberi ruang secara real 40% minimal bagi perempuan, maka ini menjadi sebuah tindakan gereja yang real. Terlepas dari ya kerja-kerja teman-teman waktu sidang raya kemarin, saya juga cukup banyak terlibat berdiskusi. Ini kan karena PG itu sudah berada pada tataran yang lebih mandiri lah berpikir. Begitu Bang kali. Gitu. Nah, saya berdiskusi dengan beberapa teman soal ini. Bahwa mengapa kuota sebutlah entah 30, 35, 40% itu tercapai. Karena menurut saya perempuan yang sekian puluh tahun berabad-abad itu tidak punya kesempatan terbilang kepemimpinan. Begitu dia mau dipilih, itu diukur kemampuan kepemimpinannya dari kemampuan laki-laki yang sudah berabad-abad terlibat. Nah, saya katakan itu tidak ada, tapi itu ditentang sejumlah karena nggak bisa kalau memang mau jadi pemimpin ya harus punya kualitas yang sama. Komentar Anda terhadap ini gimana? Saya kira kepemimpinan itu kan tidak diukur pada satu standar saja. Ya. Kepemimpinan yang holistik saya pikir tidak hanya diukur bahwa kepemimpinan yang baik itu adalah kepemimpinan yang tegas, kepemimpinan yang punya power, kepemimpinan yang macho gitu kan. Saya kira tidak, itu bukan menjadi standar kepemimpinan, tapi standar kepemimpinan adalah ketika dia mampu hadir dan memberi pengaruh, dan pengaruh itu adalah dalam konteks kepemimpinan Kristen ya. Pengaruh itu adalah menggerakkan orang semua untuk secara rela untuk berjalan bersama untuk melakukan tugas dan panggilan gereja. Jadi tanpa kepemimpinan yang punya power dan kuasa yang tinggi pun kita bisa melakukan. Sama seperti kepemimpinan Yesus kan dia tidak menggunakan kekuasaan itu sebagai sebuah tongkat yang menentukan, tapi justru kepemimpinan Yesus itu berada pada yang kita tadi sebutkan, compassion-nya, caring-nya, perhatiannya, memperhatikan orang-orang kecil dan lain sebagainya. Di beberapa tempat kan sekian kita melihat bahwa bahkan di tempat-tempat seperti sebenarnya di PGI atau sekarang di Toraja ini ada usaha untuk memberi kuota 40%. Ya, dan tadi udah diberi catatan oleh Ibu Pendeta, kalau tidak tercapai ya enggak apa-apa, yang penting kita udah menetapkan kuota. Pertanyaan saya ialah kalau kuota yang udah diputuskan secara formal itu ditetapkan
dan lalu ketika prosesnya itu tidak tercapai, itu persoalannya apakah karena tidak ada perempuan yang punya kemampuan atau karena kualifikasi yang tidak adil yang menyamakan ukuran-ukuran kepemimpinan dari apa yang existing begitu. Dimana karena di berbagai lembaga oke dikasih 40%, tetapi jarang tercapai. Ya sekali lagi kita bersyukur kemarin kuota di PGI kita berhasil itu. Ya puji Tuhan itu kami di panitia nominasi berhasil melampaui yang ditargetkan. Ya melampaui yang ditargetkan. Nah, tapi kenapa? Apa problem utama ketika kok nggak tercapai gitu? Ya, yang pertama memang menurut saya yang itu tadi saya bilang dari sisi perempuannya masih ada inferiority. Nah, inferiority complex. Makanya perlu terus-menerus didorong perempuan-perempuan ini berani, meskipun sudah punya kualitas, tapi keberanian untuk menembus dinding-dinding atap kaca itu perlu ada. Yang kedua adalah goodwill dari mitra, partnership dari laki-laki, goodwill-nya gitu. Nah, seperti yang tadi kan dikatakan di panitia nominasi sudah punya goodwill gitu kan, sehingga tidak menjadi soal. Cuman persoalannya adalah ketika di proses itu sendiri tidak ada goodwill baik dari laki-laki maupun perempuan, maka meskipun dikasih kuota 50% masih sulit menurut saya. Jadi ini adalah perjuangan yang masih terus kita lakukan. Bahwa semalam kita sudah sepakat bahwa kita menuliskan 40% itu diusul bahwa memberi kesempatan perempuan sebagai bentuk afirmasi gereja 40% keterwakilan perempuan di struktur. Itu menjadi langkah yang menurut saya langkah luar biasa. Meskipun sedikit agak berdebat, tapi kemudian setelah kita jelaskan yang sejarahnya, kemudian dampak berbagai hal yang terjadi, maka teman-teman mengatakan oke lah. Cuman memang keraguannya tadi seperti yang dikatakan Bang Gali, sudah dikasih 40%, tapi seperti di legislatif ya, itu 30% dalam proses pencalonan harus ada 30% perempuan. Ada yang mencukupi, ada yang tidak mencukupi. Namun kan sekarang dikatakan kalau partai itu tidak mencukupi 30% jumlah kuota perempuan, maka partai itu kan diskualifikasi. Itu saya dengar kemarin dari Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi itu tadi memang persoalan goodwill baik dari perempuan maupun dari laki-laki yang harus benar-benar punya image, gambaran atau perspektif yang sama, bahwa perempuan harus merasa bahwa dia juga adalah gambar Allah yang diberi mandat juga untuk mengambil peran lebih dalam, lebih luas dalam kepemimpinan. Dan laki-laki pun juga harus punya goodwill untuk memberi ruang itu secara real di dalam struktur kepemimpinan gereja. Jadi itu dua hal yang saya lihat. Saya ingin lebih jauh Pak masuk pada yang disebut sebagai Ibu Pendeta goodwill dari mitra laki-laki. Apa sih secara spesifik peran laki-laki yang diharapkan sebagai rekan atau mitra bagi perempuan dalam mendukung dan membangun kepemimpinan perempuan tanpa memunculkan persaingan yang tidak sehat atau ketakutan-ketakutan yang tidak pada tempatnya begitu? Apa sih yang peran laki-laki yang penting dalam proses ini? Saya kira itu tadi bahwa peran laki-laki dalam proses membangun kepemimpinan kolektif kolegial adalah pertama betul-betul menyadari bahwa pelayanan itu adalah tugas bersama. Dan dalam tugas bersama itu dibutuhkan potensi-potensi atau karakteristik tertentu untuk mengangkatnya bersama. Dan itu ada pada laki-laki dan perempuan. Itu pertama. Yang kedua adalah yang saya katakan dari awal, tidak ada perempuan yang 100% feminitasnya lebih menonjol dan tidak ada laki-laki yang full maskulin. Jadi dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan kolaborasi antara karakteristik feminitas dan maskulinitas ini dalam membangun tubuh Kristus gitu. Dalam sebuah
kepemimpinan pelayanan gereja dalam lingkup struktural kepemimpinan. Jadi dua hal itu yang mungkin masih sulit kita bisa masih sulit kita wujudkan karena itu tadi gereja kemudian lebih cenderung diarahkan pada kondisi-kondisi politis kepemimpinan. Kan kalau kita lihat kan dalam ranah kepemimpinan ini, laki-laki kan berada pada posisi lebih diuntungkan dibanding perempuan. Karena image bahwa selama ini memang laki-laki itulah yang memimpin, dan dalam satu dua budaya ada yang memang mengagungkan itu. Apakah perlu dalam rangka goodwill mitra ini, perlu laki-laki agak menahan diri begitu supaya ya, karena kalau enggak ya ini akan timpang terus kalau tidak ada, kita bilang pakai bahasa afirmasi. Tapi afirmasi juga nggak akan tercapai kalau para laki-laki terus berebut, tidak, karena yang mengambil keputusan kan laki-laki karena mereka paling dominan, paling banyak. Mereka mengatakan ABC lalu mereka kunci di bagian-bagian tertentu, nggak akan terjadi. Apakah memang ada semacam pendidikan bagi para laki-laki supaya agak lebih wise menahan diri, supaya ayolah nanti kalau kita udah situasi sudah benar-benar setara, ayo boleh quote and quote, ayo bertempur quote and quote, nggak perlu. Tapi sekarang kan Anda pada posisi unggulan, kayak Belanda suruh lawan PSSI kan itu susah. Iya. Ya Belandanya jangan pakai tim utama lah begitu, supaya bisa enak mainnya. Gimana komentar Bu Yohana? Ya, secara pribadi harapan saya memang seperti itu, Bang Gali, bahwa potensi itu dibutuhkan, tapi memang yang saya bahasakan goodwill tadi ya, ada goodwill bagi diri laki-laki itu sendiri untuk ya tadi bahasanya saya senang sekali Bang Gali, menahan diri untuk kemudian memberi ruang itu kepada perempuan. Tapi kan itu yang menjadi tantangan terbesar kita ya. Setara pun secara potensi, laki-laki masih kadang-kadang tidak mau dikatakan setara. Saya lah pokoknya yang paling lebih tinggi dari dia. Apalagi itu laki-laki kalau, siapa itu? apalagi kalau perempuan ini di bawah satu level dari dia, maka semakin besarlah ya arogansi atau percaya diri lah, bukan arogansi. Percaya diri yang berlebihan pada laki-laki untuk kemudian tidak memberi ruang itu. Setara pun ya. Jadi pengalaman menarik memang waktu kami sidang Sinode AM di Jakarta ya. Ini real. Semua orang Gereja Toraja tahu cerita ini. Ketika Ibu Eri Lebang tampil untuk menjadi salah satu ketua umum Sinode Gereja Toraja, dari segi potensi, siapa yang mempertanyakan beliau? Kapasitasnya, kemampuan komunikasi, relasinya ya. Tapi toh dia tidak punya tempat di Gereja Toraja waktu itu. Tahun 2006 sidang sinode di Jakarta. Oh, dia dicalonkan tapi tidak jadi. Tidak terpilih. Dan kalau kita melihat semua calon itu bukan mengecilkan, tapi secara ini kita apa sih yang kurang dari Ibu Pendeta Eri dari segi kapasitas dan segala macam itu. Tapi dalam lingkup Gereja Toraja masih sangat sulit waktu itu perempuan menjadi pemimpin gereja. Itu yang menarik tadi Bang Gali, bahwa memang kalau dikatakan harus step ahead, kalau ini laki-laki harus sedikit mundur. Menahan diri paling tidak lah. Ya, paling tidak menahan diri untuk itu. Supaya apa yang kita sebut tadi afirmasi bisa terjadi. Selama itu memang mungkin masih agak sulit, Bang. Ya, ini topik yang sangat penting, menarik, tapi kita punya keterbatasan waktu. Sebelum kita mengakhiri percakapan ini, apakah ada semacam sebelah pesan pastoral baik kepada perempuan maupun kepada laki-laki mengenai upaya untuk memperkuat, memberi ruang kepemimpinan yang lebih inklusif, lebih adil bagi perempuan? Silakan Bu, kalau ada pesan pastoral. Gereja adalah
persekutuan. Dan Calvin pernah bahkan mengatakan gereja adalah ibu, di mana ibu yang memelihara, ibu yang merawat, ibu yang memeluk dan lain sebagainya. Jadi sejatinya gereja itu menjadi ibu. Oleh sebab itu filosofi caring, compassion dan giving tadi itu mestinya justru lebih kuat kita praktekkan sebagai gereja, supaya kita tidak terkesan sama saja dengan lembaga kepemimpinan di luar gereja. Jadi gereja adalah ibu, itu berarti nilai-nilai keibuan itu mestinya menjadi sebuah pendasaran, apalagi di tengah-tengah situasi zaman kita yang betul-betul mendistraksi keluarga kita untuk tidak lagi menempatkan persekutuan itu sebagai sebuah persekutuan dalam keluarga itu, eklesia domestika itu sebagai sebuah hal yang harus kita lakukan, dan peran ibu di sini penting. Dan juga bagi sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya perempuan, tetaplah jadi ibu, karena itulah peran kita menjadi ibu, punya caring, giving dan compassion. Ibu menjadi tempat dari segala kita mengalami persoalan, pergumulan, kita datang ke ibu dan lain sebagainya. Jadi jadilah ibu. Kalaupun kamu harus berteologi dari dapur, berteologilah dari dapur. Kalaupun kamu harus berteologi dari sumur, berteologilah dari sumur. Bahkan kalau kamu harus berteologi dari kasur, ya, berteologilah dari kasur. Banyak hal yang bisa kita lakukan pada konteks kita, yang tidak perlu kita mengatakan bahwa tugas saya bukan di dapur. Justru ketika kita tetap menjadi ibu, itu menjadi kekuatan berteologi kita sesungguhnya. Ya. Bukan seperti Bang Gali tadi mengatakan, bukan mengubah diri kita sebagai laki-laki untuk bisa tampil, tapi berteologilah dari dapur. Kalau memang dapur itu menjadi ruang kita tidak perlu merebut dapur, kan itu sudah menjadi ruang kita. Kita tidak perlu merebut sumur, itu sudah menjadi ruang kita. Justru di ruang itulah kita berteologi. Dan ini yang mesti kita paham bersama-sama. Saya kira itu Bang Gali, terima kasih. Pesan pastoral sangat menarik dan walau menurut saya kita perlu menggali lagi itu pesan pastoral terakhir ini nanti kapan-kapan. Terima kasih Bu Pendeta Yohana atas sharingnya buat para sahabat DKB, dan saya percaya percakapan kita ini memberi inspirasi, mendorong gereja-gereja untuk melihat, memberi ruang ya bagi kepemimpinan perempuan yang lebih inklusif, lebih adil. Karena dengan kerjasama antara perempuan dan laki-laki, ya, maskulinitas dan feminitas itu, dengan kerjasama itu kita percaya yang lebih baik dalam kepemimpinan akan tercipta. Bukan mempertentangkan di antara keduanya, tapi bagaimana itu bekerja sama untuk menghasilkan hal yang semakin baik bagi kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Terima kasih, dan bila Anda para sahabat punya masukan silakan kirim ke kami lewat nomor 0812-8188-9191. Terima kasih atas kebersamaan pada hari ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.